Kita kembali memantau kondisi terkini pasca gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan kita bergabung dengan Denny Hendra yang saat ini berada di Cugenang, Cianjur. Denny, bagaimana update terkini pasca longsor yang terjadi di Cugenang? Apakah jalur puncak masih ditutup? Nah, Aja Sita, saat ini saya berada di lokasi tepatnya di Kampung Cijedil atau tepatnya disebut oleh warga sekitar maupun warga lainnya yang melihat ini tepatnya di Sate Cinta Ciberem. Saat ini lokasi di Peran masih dilakukan evakuasi oleh pihak terkait seperti BPBD, TNI Polri dan relawan. Saat ini mereka menggunakan kurang lebih sebanyak 8 unit alat berat untuk mengevakuasi butiran longsoran yang menutupi seluruh badan jalan di lokasi ini. Saat ini juga para petugas kepolisian dan TNI Polri juga masih berjibaku dan bersama-sama dengan relawan membersihkan area-area yang akan dilalui oleh kendaraan. Namun hingga saat ini, sejak malam tadi, kendaraan yang akan melintas dari arah Cianjur menuju arah Bogor atau sebaliknya dari arah Bogor menuju Cianjur belum bisa untuk dilalui. Dan sementara dapat kami informasikan korban yang terdapat pada lokasi longsoran ini malam tadi ditemukan korban yang tertimbun. Bahkan juga kendaraan seperti motor, 1 unit mobil juga ditemukan di lokasi ini. Artinya semalam ditemukan bahwa ada beberapa korban jiwa yang ditemukan tertimbun dan juga kendaraan bermotor yang juga tertimbun begitu. Dan sampai kapan kira-kira proses evakuasi ini akan dilakukan, Denny? Ya, untuk evakuasi sampai saat ini masih dilakukan dan dipastikan karena banyaknya longsoran, tingginya curam yang ambrol menutupi badan jalan ini mengakibatkan belum bisa dilaluinya hingga saat ini. Bahkan juga belum memastikan akan berakhir atau akan bisa dilalui kapan lokasi longsoran ini, Cinta. Bagaimana kondisi saat ini di sana, Denny, mengingat proses evakuasi masih terus dilakukan? Apakah cuaca cukup mendukung proses evakuasi ini, Den? Oke, untuk cuaca sendiri hingga pagi ini juga cukup cerah. Petugas juga masih melakukan pembersihan yang mengerah alat berat dan seluruh masyarakat yang berada di lokasi ini juga ikut. Jadi di belakang saya juga atau ini juga masih terlihat alat-alat berat lalu lalang membawa longsoran tanah yang menutupi jalan-jalan ini untuk dievakuasi ke tempat lain, Cinta. Berapa banyak jumlah personil yang dikerahkan? Saya lihat di belakang Anda cukup sibuk melakukan evakuasi. Apakah ada jumlah data terkait dengan petugas-petugas yang diterjunkan untuk proses evakuasi ini, Denny? Untuk petugas sendiri juga saat ini juga kita juga belum mengetahui karena malam tadi tidak diperkenankan untuk berada di lokasi ini dan petugas TNI Polri, serta relawan dan BPBD juga masih melakukan evakuasi dan kita belum dapat mengetahui jumlah relawan ataupun warga yang melakukan evakuasi pada longsor ini. Dapat informasikan juga di jalan provinsi ini salah satu jalan penghubung antara Bandung dan Jakarta. Namun di lokasi jalan kabupaten juga terjadi longsor tepatnya di jalan yang akan menuju perkebunan teh Maleber, di mana di lokasi tersebut jembatan juga ambrol dan masyarakat juga terisolasi. Demikian, tidak. Artinya saat ini jalur puncak menuju Cianjur ataupun ke Jakarta juga masih terputus begitu. Bagaimana dengan aktivitas warga? Apakah ada himbauan khusus atau larangan untuk warga melintas begitu, Denny? Ya, untuk warga sendiri juga tidak diperkenankan dan saya juga belum bisa menuju lokasi. Dan ini juga kira-kira 100 meter dari lokasi tepatnya aktivitas para relawan. Dan warga juga tidak diperkenankan untuk melintas. Baik dari arah Cipanas maupun dari arah Cianjur sendiri melintasi jalan ini. Dan mereka juga diimbau untuk melewati jalur alternatif seperti jalur-jalur tikus yang ada di Ciberem ini.
Anda katakan tadi ada beberapa warga atau daerah-daerah tertentu yang terisolir. Apakah bisa Anda berikan datanya terkait daerah-daerah tersebut yang terisolir, Denny? Oke, untuk daerah yang terisolir seperti di Kecamatan Desa Mangunkerta, Kecamatan Cukdap, di mana di lokasi tersebut terdapat beberapa desa seperti Mangunkerta, Desa Serampat, Desa Warasari, dan beberapa desa lainnya juga tidak bisa melalui atau mengakses langsung menuju kota Cianjur. Bahkan mereka akan melalui jalur alternatif yang berada cukup jauh menuju kota Cianjur. Dan apakah sudah dapat informasi terkait kondisi warga yang terisolir saat ini, Denny, dan apa saja yang kira-kira mereka butuhkan? Untuk data sendiri juga saya belum dapat informasi atau dapat konfirmasi dari pihak yang berwenang, karena saya sendiri untuk menuju lokasi tersebut tidak diperkenankan untuk melintas karena cukup berbahaya, di mana jembatan tersebut berada tepat di bawah atau di curam jalan kabupaten tersebut. Denny, terkait dengan gempa, apakah terjadi gempa susulan yang terjadi berikutnya, dan juga apakah jika ada gempa susulan, proses evakuasi ini akan dihentikan langsung atau bagaimana, Denny? Untuk saat ini saya belum mendengar adanya laporan dari petugas adanya gempa susulan, dan saya pun belum merasakan adanya gempa susulan. Namun hingga saat ini petugas masih melakukan evakuasi material longsoran yang menutupi badan jalan ini. Baik, Denny Hendra melaporkan langsung dari Cugenang, dan kita harapkan juga dalam kondisi prima dan hati-hati karena mengingat saat ini masih ada jalur-jalur yang tertutup. Dan sejumlah informasi terkait dengan gempa yang terjadi kemarin masih tetap kami kabarkan. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.